Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Siang, saya di sini tuh mau menanyakan seputar persiapan persalinan untuk saya, Bu. Baik, sebelumnya saya izin menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Lutfia, Ibu Lutfia, usianya 22 tahun. 22 tahun. Baik, ini untuk rencana kelahiran anak pertama ya, Bu? Ya, Baik, tadi Ibu kan menanyakan mengenai perencanaan menjelang persalinan ya, Ibu. ya. Mungkin di sini saya bisa menjelaskan mengenai pentingnya persiapan untuk rencana persalinan ibu nanti, seperti mempersiapkan rencana penolong dan tempat bersalinnya, lalu untuk keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, serta perencanaan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan ibu nanti. Lalu untuk rencana persalinan itu sendiri yaitu hasil diskusi antara ibu hamil, keluarga, dan bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Lalu untuk apa sih yang perlu ibu persiapkan untuk menjelang persalinan nanti? Yaitu yang langkah pertama yang harus ibu rencanakan menjelang persalinan seperti yang pertama, menentukan tempat untuk persalinan nih. Nah, ibu sebelumnya apa sudah ada tempat untuk persalinan nanti? Belum, masih bingung, Bu. Belum. Baik. Berarti sejak saat ini ibu dan keluarga harus sudah merencanakan nih di mana akan melahirkan. Lalu yang selanjutnya ibu memilih tenaga kesehatan yang terlatih juga. Nah, tadi kan ibu harus mencari tempat, lalu ibu juga harus mencari tenaga medis yang sudah terlatih juga. Lalu untuk yang ketiga itu menghubungi bidan juga ibu untuk mempermudah komunikasi, serta ibu nanti juga harus mempertanyakan nih apa saja yang perlu dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum ibu melakukan tindakan persalinan. Lalu selanjutnya ada bagaimana ibu, apakah sudah mempersiapkan alat transportasi? Belum. Belum. Nah, itu juga harus dipersiapkan ibu. Ibu harus berdiskusi dengan suami, keluarga, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada siapa yang akan menemani ibu di saat persalinan. Nah, apakah suami ibu ada? Ada. Baik, nanti jika ibu rasa pendampingan suami kurang, ibu bisa mengajak ibu sendiri atau mertuanya, begitu juga nggak apa-apa bu. Kan orang bersalin itu perlu disupport ya ibu. Lalu selanjutnya untuk biaya nih. Nah, ibu tuh harus mempersiapkan biaya, tidak boleh mendadak ibu. Nah, lalu untuk mengetahui berapa biaya, ibu juga dapat menentukan ingin dirawat di kelas berapa, seperti itu ya bu, karena itu mempengaruhi nanti berapa banyak uang yang perlu dikeluarkan, seperti itu bu. Lalu siapa yang akan menjaga keluarga jika itu sudah melahirkan. Nah, itu seperti tadi kan ibu juga bisa ditemani suami kan. Nah, nanti kalau misal ibu merasa kurang, itu ibu bisa minta tolong ibunya, ibu sendiri atau ibu mertuanya atau adiknya, seperti itu bu. Nah, lalu untuk persiapan persalinan itu ada langkah keduanya. Nah, langkah keduanya itu ada siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga. Lalu yang kedua ada siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Nah, berarti ibu kan ada suami. Nah, nanti bisa yang memutuskan, maksudnya yang pihak pertama itu bisa suaminya ya ibu, karena dia kan sebagai kepala keluarga dan akan menanggung jawab semuanya ya ibu. Iya. Lalu untuk selanjutnya yang langkah ketiga, ibu yang pertama itu harus menentukan nih gimana rencana akan melahirkan, seperti itu. Lalu yang kedua, ibu akan dirujuk kemana apabila kemungkinan ibu mengalami kegawat daruratan. Lalu selanjutnya apakah jangkauan tempat rujukan bila ibu ada kegawat daruratan itu tersedia atau tidak, seperti itu ya bu. Itu harus dipersiapkan dulu. Lalu yang selanjutnya bagaimana mengenai dana jika terjadi kegawat daruratan. Lalu yang terakhir ada misal ibu mengalami perdarahan. Nah, itu ibu harus mempersiapkan donor darah ya ibu. Itu semua harus dipersiapkan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk biaya persiapannya itu kita tuh bisa menabung dulu atau bagaimana ya bu persiapannya? Baik ya. Untuk menabung itu perlu sih ibu. Kalau itu kan masuk dalam perencanaan mengenai keuangan ya. Jadi begini, bidan itu juga berupaya untuk mendiskusikan ibu dengan keluarga.
untuk menyiapkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak sempat ditolong untuk ke fasilitas yang lebih memadai. Kan kita tidak ingin seperti itu kan Bu, makanya dari sekarang ibu harus merencanakan atau mengenai dana persalinan untuk tempat persalinan. Jika ada kegawat daruratan ibu harus dirujuk kemana, itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Lalu yang selanjutnya, sering terjadi karena merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga pasrah dengan keadaan sehingga ibu yang akan melahirkan dibiarkan tetap di rumah meskipun sebenarnya memerlukan pertolongan, dan dapat mengajarkan pada ibu hamil untuk menabung. Jadi ibu dan suami harus mempersiapkan dari sekarang ya ibu, tidak boleh mendadak karena itu nanti kaitannya mengenai penanganan yang akan ibu dapatkan seperti itu. Iya Bu. Untuk apa aja ya Bu yang dibawa saat proses persalinan itu tuh apa aja? Oh, untuk yang di bawah ya, buat Ya. persalinan. Nah, itu ada beberapa sih, Bu. Yang pertama itu ada peralatan seperti 2 sampai 3 pakaian tidur untuk ibu sendiri. Lalu dalaman ibu seperti BH, seperti itu ya, itu bisa bawa 2 sampai 3 pasang. Lalu ada 3 sampai 4 kain panjang atau baju panjang atau daster gitu Bu, biar kalau menyusui anak itu gampang. Lalu ibu juga bisa mempersiapkan sandal, lalu celana dalam dan pembalut. Karena ibu kan nanti akan mengeluarkan darah yang cukup banyak ya ibu. Lalu itu sediakan untuk jaga-jaga ya Bu, tolong dipersiapkan lebih banyak. Lalu ada handuk bersih, itu ada 2 gitu gak apa-apa Bu, sama basah. Lalu ada tisu basah, tisu kering, lalu alat mandi, pokoknya alat mandi lengkap. Lalu ada seperti minyak kayu putih, sisir, begitu juga di bawah nggak apa-apa ibu. Iya. Lalu kalau untuk ibu pasti juga butuh korset gitu kan ya, itu di bawah. Lalu untuk bayinya ibu perlu mempersiapkan seperti 1 lusin baju dan popok, lalu 2 handuk bayi, terus kain segi 4 atau selimut, lalu kaos tangan dan kaos kaki, lalu ada juga waslap untuk anaknya. Jadi untuk anak dipisah ya ibu. Lalu topi, minyak telan, sabun mandi, pokoknya alat mandi bayi itu harus lengkap. Lalu ada kain gendong seperti itu. Dan jangan lupa mempersiapkan peralatan makan juga ya Bu. Nanti untuk obat kan bisa dikasih dari pihak fasilitas kesehatan seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah jelas. Baik, jika sudah, berarti Ibu sudah paham ya? Iya. Baik, nanti jika ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan menghubungi saya Ibu. Iya. Izin untuk permisi dulu ya Bu, terima Baik. kasih. Selamat siang Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Siang, saya kesini tuh mau menanyakan seputar kebutuhan nutrisi untuk ibu menyusui Bu. Oh baik, sebelumnya izin menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Lutfia, Ibu Lutfia, usia 22 tahun. 22 tahun. Baik, itu untuk menyusui anak pertama ya Bu? Iya. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan manfaat nutrisi bagi ibu postpartum ya. Yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi, yang kedua menunjang tumbuh kembang bayi, yang ketiga ada mencegah anemia malnutrisi pada ibu. Lalu yang selanjutnya kebutuhan energi ibu nifas untuk usia 6 bulan pertama, yaitu yang terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari. Lalu untuk makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat seperti protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Seperti itu. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Lalu untuk jenis makanan yang menambah air susunya itu lancar atau banyak itu apa aja ya Bu? Baik, untuk jenisnya ya Ibu. Iya. Untuk jenis makanan dan sumber vitaminnya itu ada seperti fungsi dari vitamin A itu meningkatkan kandungan ASI-nya tersendiri Ibu. Lalu bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi. Kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan.
jika ibu rutin mengkonsumsi vitamin A. Lalu selanjutnya, sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu seperti kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau, buah berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka. Selain itu, ibu nifas juga mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A yaitu sebesar 200.000 IU diberikan sebanyak 2 kali. Pertama segera setelah melahirkan, yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama. Untuk fungsi dan kebutuhan cairan selama ibu nifas yaitu untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Ibu nifas itu juga perlu minum setidaknya 3 liter atau 14 gelas setiap hari dan dianjurkan ibu untuk minum setiap kali habis menyusui. Seperti itu, Bu. Lalu apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Apakah perlu mengkonsumsi vitamin, Bu? Oh, untuk vitamin itu seperti tablet zat besi ya Ibu, yaitu fungsi dari tablet zat besi sendiri yaitu yang pertama ada di masa nifas Ibu dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah atau sel darahnya Ibu, serta menambah sel darah merah. Ibu nifas harus mengkonsumsi tablet zat besi 1 kali sehari selama 40 hari. Lalu selanjutnya ada contoh menu sehari-hari yang bisa Ibu konsumsi. Lalu ada menjelaskan akibat pantang makan pada masa nifas. Akibat pantang makan selama masa nifas yaitu memperlambat proses penyembuhan luka atau produksi ASI yang dapat berkurang. Jadi jika ibu dapat pantangan nih dari misal ibu atau mertua ibu, kan biasanya orang zaman dahulu masih ada terkaitannya kan dengan pantangan-pantangan, yaitu lebih baik ibu langgar aja sih, soalnya kan misal ibu gak boleh makan yang dalaman seperti hati gitu-gitu kan. Nah itu ibu boleh dimakan kok, itu nggak ada kaitannya dengan penyembuhan luka ibu. Nah lalu selanjutnya ada meminta keluarga untuk mendukung ibu ya, yaitu seperti minta dukungan dari orang tua ibu jika orang tua ibu mendampingi, atau ibu sendiri juga ibu harus bisa memilih nih mana makanan yang bergizi untuk menyesuaikan kelancaran ASI ibu sendiri. Seperti itu Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu, udah jelas. Baik, jika ibu nanti ada yang akan dikonsultasikan kepada saya, ibu bisa datang kapan saja ya Bu. Ya, Baik, terima kasih.